Masuk ke bagian kedua dari berkat finansial, saudari. Untuk kita tadi, kita ngelihat ada dua hal ya saudara. Satu bejana, dan satu lagi prinsip. Nah, itu berjalan hand in hand, jadi bergandengan tangan. Ketika Anda tahu prinsip-prinsip di mana berkat finansial itu jadi mengalir, bukan menarik ya, jadi mengalir karena sudah dialirkan, maka bejana kehidupan kita, pola pikir kita pun diubahkan. Nah, sekarang ada tuntunan beberapa prinsip yang kita bisa pakai. Bukan pakai, ini fondasi yang harus kita miliki supaya berkat itu mengalir, saudari. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi hal yang pertama, prinsip pola pikir yang harus kita miliki, bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai sumber dan penyedia segala kebutuhan kita. Penyediaan Anda bukan datang dari usaha Anda. Penyediaan Anda bukan datang dari pekerjaan Anda. Pekerjaan usaha hanya channel, saluran, alat yang Tuhan pakai. Ingat, kalau nggak ada channel, nggak ada saluran, bisa tersumbat, itu berhenti aliran Tuhan. Sebab itu kita butuh bekerja, kita butuh berusaha, ya. Apa kalau kita nggak berusaha? Minta hikmat. Kalau Tuhan mau memberkati kita, pasti Dia sediakan jalan untuk kita bisa cari kerja, bisa berusaha. Masalahnya adalah kadang kita gengsi. Masalahnya adalah kita terlalu milih-milih. Ya, masalahnya adalah kita tidak mau dibentuk. Kita hanya mau melihat berkat. Wah, gajinya kalau aku kerja di sini gajinya ya ampun Tuhan kecil sekali. Tuhan kalau aku usaha di sini dapatnya ya ampun kecil sekali. Saudara, karena kita memakai uang, patokan uang menjadi tujuan kita, bukan menjadi alat uang itu. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita di pekerjaan apapun juga, di usaha apapun juga. Ya, tapi mungkin melalui proses. It's okay. Gitu ya. Nah, kita nggak boleh menjadikan pekerjaan usaha itu menjadi sumber kita, harus Tuhan ya. Nah, yang apa dong kalau gitu yang menjadi, karena manusia itu perlu substitute. Ketika kita menanggalkan sesuatu, kita harus pakai sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu dinyatakan di dalam firman Tuhan, salah satunya Roma 8, 38-39, bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan yang ada di dalam berkat materi, bukan yang ada di dalam kesehatan Anda, bukan. Kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Kasih Kristus nggak bisa terpisahkan. Maut, hidup, malaikat, pemerintah, yang ada sekarang maupun yang datang, kuasa di atas maupun di bawah, makhluk lain, nggak ada yang bisa misahkan. Jadi yang menjadi jaminan ya bahwa ke dalam kehidupan kita adalah kasih Allah. Jaminan kita harus pada kasih Tuhan dan bukan pada uang, usaha, pekerjaan, tabungan kita, bukan. Gampang nggak? Kita ngomong gampang, tetapi yang kita lakukan belum tentu. So, itulah berikan diri kita untuk dibentuk, karena memang manusia tidak langsung bisa berubah, ya. Tapi kita juga jangan menghakimi orang. Kita pun sama sedang dibentuk Tuhan. Kalau kita sudah lebih bisa, Tuhan mau kita makin bisa. Yang belum bisa, Tuhan mau bisain dong, gitu, ya. Nah, jadi yuk, ini bukan untuk pada orang lain, ini buat kita, saudari. Anda yang merasa, saya sih sudah melayani, sudah bisa, belum tentu. Saudara-saudari, ya, kita harus jujur, benar-benar enggak. Buktinya apa? Kadang-kadang kita timbul khawatir kan ketika di tangan kita nggak ada uang. Kita khawatir ketika usaha kita sedang sepi. Kita khawatir pekerjaan kita sedang di ujung tanduk. Ini PHK nih, gue kena nggak nih? Gitu. Nah, itu tandanya kita mulai shift dari jadikan Tuhan sumber kepada pekerjaan kita, tabungan kita, usaha kita. Tapi ketika ada goncangan sana-sini, kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan Engkau sumbernya. Maka kita sudah mulai benar paling enggak, ya. Lalu prinsip yang kedua, hari ini kita pakai 4 prinsip aja ya. Pola pikir prinsip yang lain adalah dalam Kolose 3 ayat 23 katakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip yang kedua, prinsip satu kan tadi jadikan Allah, kasih Allah itu sumber. Prinsip yang kedua adalah
Lakukan segala sesuatu sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ngomong sih gampang, nyanyi gampang, lakukannya enggak. Nah, disinilah kita belajar. Belajar di dalam, kita ambil dari Amsal ya, kira-kira dari Amsal itu banyak sekali hikmat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih usaha kita bentuknya sebagai penyembahan kepada Tuhan? Ini kadang-kadang blow up our mind ya, jadi kita kaget, gitu ya. Saudara-saudari, Tuhan kalau mau ikutin cara dia, memberikan sesuatu kepada dia, ada cara. Pertama nih ya, miliki rencana, target, strategi. Amsal selalu bilang, orang rajin tuh orang yang berhikmat, itu selalu punya rancangan, gitu ya. Tetapi kalau orang yang yang bebal, selalu tergesa-gesa, Anda nggak akan punya rancangan ketika tergesa-gesa. Nah, kadang-kadang hidup kita nggak punya rencana, nggak punya target, nggak punya strategi. Pak, saya bukan orang yang kayak begitu, saya nggak ngerti. Saudara, rencana, target, strategi bukan untuk orang-orang yang intelek, udah terpelajar, udah lulusan sarjana, bukan, tapi buat kita. Kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari Amsal. Rencana kita itu sih kadang nggak terlalu susah-susah kok, saudari. Ya, misalkan kita punya rencana untuk bisa membiayai anak sekolah, ya, lalu kita bikin tuh lewat apa, usaha apa yang kita mau. Nah, lalu kita pakai target. Jadi karena apa? Karena kalau kita nggak pakai target, kita santai-santai aja dan kita nggak memperbaiki diri. Tapi kalau kita punya target, wah kok nggak sampai, targetnya terlalu jauh ya. Antara kita turunin target atau kita memperbaiki diri. Lalu strategi, itu semua bukannya tiba-tiba, tapi Tuhan kembangkan. Kayak apa-apa ini, otot kita semakin kuat ketika kita milikin rencana, kita tahu apa yang kita jalanin. Gitu saudari ya. Jadi ini dia, rencana harus disertai dengan kerajinan. Ya. Itu dia, orang yang punya rencana, ini kita lanjut lagi ya. Biasanya dia ada juga orang-orang yang berinisiatif. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Sebenarnya kalau Anda punya rencana, punya target, Anda punya inisiatif, Anda aktif. Ini kayak begini contohnya kan. Ada orang yang musim panas, nggak hujan, dia nggak kerja. Jadi gini loh, banyak hal yang kita lakukan, kita membuat berkat Tuhan terhambat adalah karena kita nggak berinisiatif. Kita nggak tahu seasonnya, masanya apa. Kalau cuaca sih kita bisa ngeliat, panas ya, kita ngerasain. Tapi kalau spiritual, kalau kehidupan, kadang kita nggak sadar. Ini musim apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Ya, tapi saya percaya kita di dalam Kristus, musim kita dikatakan senantiasa berbuah di setiap musimnya. Jadi apa? Sekarang ini kita musim panen. Kalau musim panen, Anda mulai harus jagain panennya, Anda mulai harus rajin. Ya. Jadi ini dia, kita mulai rajin supaya jangan panennya jatuh sia-sia. Anda mulai kerja terus, Anda mulai siapkan. Ya. Lalu kemudian ketika musim panen, orang juga udah mikirin musim menabur. Gitu ya. Karena kita tahu sekarang kita di dalam anugerah Tuhan, setiap musim kita berbuah. Nah, oke. Nah, kita lanjut aja. Anda boleh pikirkan, Anda renungkan Roh Kudus. Kita melakukan untuk Tuhan. Yang lain adalah berintegritas, dapat dipercaya. Bentuk kita dalam penyembahan Tuhan begitu. Amsal katakan begini, timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan itu menimbang ya dan melakukan sesuatu itu nggak main-main, jadi tepat, bukan nggak main bagaimana, nggak akan mempermainkan kita. Dia berintegritas. Kita pun harus itu, begitu. Kalau Tuhan berintegritas, kita pun harus sinkron dong, gitu ya. Jadi itulah bentuk bahwa kita penyembahan kita. Kalau kita ngomong sesuatu, kita bisa dipercaya. Anda usaha ngomong sama orang bisa dipercaya. Anda jualan, ngomong sama customer, ngomong sama supplier Anda bisa dipercaya, gitu ya. Oke. Kemudian fokus. Ini beberapa aja, tetapi semua ada di Amsal.
Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kadang menjadi yang fokus kita adalah, oh kerjaan ini uangnya gede nggak? Usaha ini uangnya gede nggak? Kita fokusnya kepada uang, bukan kita lakukan untuk kepada Tuhan. Kalau kita pada ke Tuhan, pekerjaan sekecil apapun, usaha sekecil apapun, kita lakukan dengan fokus mata kita terus ke depan. Dalam Amsal bilang, ya tetap ke muka. Nggak nyesel, nggak apa, aduh kok kayak begini, aduh kenapa aku ambil kerjaan ini. Kita nggak ngeliat ke belakang lagi, kita ngeliat ke depan. Aku harus berintegritas kalau aku sudah ambil, kalau aku bilang mau, aku harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari, Allah kita adalah orang Allah yang pribadi yang punya integritas dan pribadi yang fokus. Ya, ini dari gambar yang Anda bisa lihat, planning, inisiatif, ya, kemudian integritas, fokus, dan terakhir persisten, tekun. Karena kadang sesuatu hasil nggak datang segera. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudari, Anda harus tekun. Anda ngumpulin, Anda bekerja, selalu harus tekun. Hasil tidak selalu datang dengan cepat. Karena kadang yang Tuhan sedang bentuk adalah bejananya. Tapi prinsip Anda pegang, maka bejana akan terbentuk. Ya. Dan yang ketiga, ini dia. Prinsip yang ketiga dari 2 Korintus 4 ayat kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, ya integritas lah. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Maksudnya apa sih? Kita lihat lagi kan dari Amsal, karena Amsal itu adalah tuntunan berhari-hari perbuatan kita. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Bagaimana Anda kenal kambing domba, kawanan hewanmu? Kalau dulu adalah dengan mencatat. Jadi pengelolaan catatan yang bertanggung jawab. Supaya kita bisa dipertimbangkan, arti dipertanggungjawabkan. Orang bisa ngelihat bahwa, wow, kamu adalah well managed, kamu adalah yang dipercayakan Tuhan, gitu ya. Jadi ingat perumpamaan pembendahara yang tidak jujur, dia punya catatan, ya. Dia punya catatan. Semua tentang keuangan, Anda harus mulai bertanggung jawab. Caranya Anda belajar mengelola catatan. Tujuannya udah apa? Tujuannya banyak. Pengelolaan catatan membuat kita tahu keluar dan masuk. Apa yang boleh, bukan keluar masuknya aja nih. Apa yang boleh kita pakai. Karena hari-hari ini dunia akan pakai pola 3. Mereka akan jual sesuatu dengan pola 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging adalah Anda akan mau sesuatu, beli sesuatu, lalu diperlihatkan di medsos. Itu hal-hal yang sebenarnya hanya daging doang. Bukan sesuatu yang pokok. Anda nggak ada ituan, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Yang kita butuhkan adalah makan minum. Nah, makan minum ini yang kita butuh, itu aja. Yang kedua, keinginan mata. Kelihatannya bagus, dibikin sel. Mata kita ngeliat, sel nih. Mata ngeliat etalase, bagus ya. Ini model baru, kita mau. Lalu keangkuhan hidup. Kalau saya pakai HP ini kelihatan dong. Jadi hebat nih, saya bisa kasih unjuk. Ya, coba kayak Anda ngeliat kayak seorang pengacara yang saya nggak sebut namanya, dia selalu kasih unjuk tangannya karena penuh dengan cincin dan berlian. Ya, keangkuhan hidup, seorang mau kasih unjuk nih, wah. Nilai kita bukan daripada harta. Nilai kita karena Anda dan saya harganya sama seperti Yesus. Berharga sekali nggak? Sangat berharga. Jangan rendahkan itu. Terlepas apapun juga dunia sampaikan. Ya. Jadi tujuannya adalah, salah satu pengelolaan itu adalah saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya keluarkan. Ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, kan firman Tuhan. Banyak orang yang gak sadar itu ada dalam Roma. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kita karena keinginan mata akhirnya berutang. Akhirnya kita ambil porsi yang lain untuk keinginan mata, untuk keangkuhan hidup. Ya, coba renungkan itu. Ini bukan itu, tapi itu menuntun kita supaya kita menjadi benar, saudari. Dan yang terakhir buat hari ini, keempat ya, minggu depan kita lanjutin lagi. Dari Kejadian 41, 34, 35.
Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Maksudnya apa? Amsal bilang begini, harta tadi ya, harga yang tepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi ada yang dikumpulkan, disisihkan, saudara-saudari, untuk ditabung. Biasakanlah punya budaya menabung. Pak, boro-boro nabung, gitu ya. Orang kurang terus, saudara-saudari, Anda tidak menyatakan dengan iman. Menabung adalah tanda Anda beriman. Anda nggak bilang begini, saya nggak pernah kekurangan, saya ada sesuatu yang saya bisa sisihkan karena Tuhan berikan berlimpah. Masalahnya adalah, menurut kita standar kekurangan itu apa? Standar kecukupan itu apa? Kadang kita pakai standarnya kita atau standarnya dunia, saudari. Sorry ya. Jadi saya harus mengingatkan itu, bahwa buat Tuhan bukan itu. Tapi kita bisa melangkah dengan iman nih. Tuhan, ini uang penghasilan saya. Emang kecil kelihatannya, tapi kita bagi. Kita bagi. Nggak usah 1/5 lah. Gitu. Kita mulai dulu aja. 10%, 5%, oke, tetapi kita mulai belajar nabung. Karena nabung bukan, Pak saya hanya nabung hasil, cuma nabung 10.000 Pak, nggak ada artinya. Bukan itu Anda nggak dipatok dengan jumlahnya, tetapi itu adalah bukti Anda beriman bahwa Anda selalu disediakan Tuhan lebih, sehingga ada sesuatu yang bisa Anda tabung. Menabung adalah bukti iman dan mempermuliakan Tuhan, saudari. Menabung berinvestasi untuk masa depan. Ya, di dalam kitab Kejadian Yusuf suruh Firaun, sekarang ini jadi kelimpahan. Anda akan menabung ketika Anda berkelimpahan. Ketika Anda menabung, Anda sedang menyatakan, Tuhan memberi saya kelimpahan. Jangan mau pakai patokan dunia. Berapa sih kamu dapatnya? Saya katakan ya, manusia nggak pernah merasa puas, berapapun juga. Tapi ketika Anda mulai mengatur keuangan, maka Anda akan melihat, oh ternyata bisa saya sisihkan asal saya ngerti, saya bisa catat, saya tertib, dan saya menjaga kemauan saya. Coba Anda dapat sesuatu, tapi Anda selalu pergi ke mall, Anda selalu pergi ke restoran, Anda selalu ngelihat Shopee, ngelihat bobol, saudara-saudari. Gitu ya, bobol. Selalu aja yang bikin mata kita tertarik, gila nih. Gitu. Jangan, ya. Jadi saya ngajarkan, ketika kita juga selalu diajarkan di dalam financial planning, catat kebutuhan kita, catat keuangan, keluar masuknya, ya masuknya dulu, apalagi keluarnya kita catat, ya keluar berdasarkan apa yang ada. Lalu Anda catat sesudah itu kebutuhan pokoknya. Jadi kalau belanja berdasarkan catatan kebutuhan pokok, jangan melebihi itu. Ya, yang kalau kita nggak punya, ya, orang Indonesia tuh beda. Saya udah sering ngomong, kalau kita ke mall, kalaupun kita ke supermarket, orang Indonesia, dia tuh scan. Ibu-ibu senang sekali scan semua. Kalau orang luar, saudara, mereka udah punya catatan yang mau dibeli apa. Karena mereka udah ngerti tentang financial planning, dan juga memang uang mereka pun biasanya udah ada di bagi-bagi. Jadi mereka udah lihat, kalau ke supermarket mau dibeli apa. Jadi itu aja yang mereka beli. Kalau kita kan scan semua. Ini ada spesial. Ini ada. Kalau kita punya lebih nggak masalah. Masalahnya kalau kita nggak punya lebih, akhirnya, waduh, nggak cukup. Nah, karena kita nggak mau belajar. Anda dan saya diberikan kemampuan sama Tuhan untuk belajar. Makanya dikasih Amsal. Amsal itu butuh hikmat, belajar. Kemampuan untuk belajar itu ada pada manusia, Tuhan sudah berikan. Oke, saudara-saudari, 4 hal aja yang hari ini, ya, supaya jangan lupa satu persatu, yang penting kita bisa lakukan. Anda yang, saya sudah cukup. Pak, ketika kita cukup, kita sudah pakai belum prinsip-prinsip, ya, daripada financial blessing ini, berkat finansial yang Tuhan sudah sediakan. Anda akan semakin diberkati ketika tahu. Karena berapa besar yang Tuhan bisa salurkan itu tergantung dari kita, bukan Tuhan. Ya, demikian, Tuhan berkati kita semua.